Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat flowchart ya. Jadi algoritma itu dapat diimplementasikan dalam tiga bentuk. Yang pertama adalah pseudocode, yang kedua adalah flowchart, yang ketiga adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia. Jadi ada tiga ya bentuknya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat flowchart? Nah, sekarang kita bahas dulu tentang sequence. Bagaimana cara membuat sequence itu adalah di dalam flowchart. Prinsipnya di algoritma itu ada input, output, dan proses. Maka kita buat input, output, dan proses. Di sini ada input, output, dan proses. Prosesnya itu assignment ya. Kemudian kita kalau mau input ya kita input di sini, kita pindah geser di sini input ya. Kemudian input satu lagi, inputnya itu ada dua. Misalnya luas untuk menghitung panjang kali lebar ya. Di sini caranya adalah dengan tanda petik gitu ya. Masukkan panjang. Nah, ini panjang ya. Sama dengan masukkan panjang gitu, kok plus ini sama dengan kelihatan ya, mudah-mudahan walaupun kecil. Masalah dimasukkan dalam variabel p panjang. Nah, ini ya, masukkan panjang. Kemudian di sini masukkan lebar. Sama dengan di sini lebarnya itu adalah L. Biasanya di sini adalah tidak perlu Anda membuat deklarasi variabelnya dulu ya, itu ini otomatis nih langsung. Kalau kita run, start yang hijau ini sedang kita eksekusi, masukkan panjang 30, masukkan lebar. Ini panjang 30 ya, di sini panjang 30, masukkan lebarnya. Berapa lebarnya? 16. Nah, ini masukkan panjang 16 dan 30. Oke. Nah, ini baru inputnya. Kalau ada mau prosesnya itu adalah set C sama dengan panjang tambah lebar kali ya. Itu misalnya. Maka kalau kita run, kita cek aja nggak apa-apa, kita run itu nggak apa-apa nih. Ini 23 ya toh, kali lebarnya 17. Kalau kita ngitung nggak pakai kalkulator setengah mati nih, nggak pakai buatan komputer. Nah, ketemunya adalah panjang kali lebar itu 621. Nah, masalahnya 621 itu hanya di dalam variabel supaya dia bisa dicetak di layar monitor. Ini ada output di sini. Outputnya itu luas adalah sama dengan gitu kan, plus C. Variabelnya C ya, bukan L ya, atau L gantilah L, bisa nggak apa-apa. Dan nah, ini otomatis diganti juga nih, bukan C tapi L. Dan oke. Nah, kita run 3 4, ketemunya 3 kali 4 12 nih. Luas adalah 13. 12, luas adalah 12. Gitu ya. Ini adalah input, proses, output. Kalau misalnya volume berubah tapi tingginya sudah diketahui, bisa jadi begini. Tingginya itu nggak pakai dari input. Tinggi itu sudah diketahui, nilainya adalah 4, misalnya begitu. Maka di sini volume, set volume kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi kan, panjang kali lebar kali tinggi,
maka di sini printnya adalah print V volume. Dan bisa ya, begitu gabungan antara yang dari keyboard maupun yang diciptakan variabel langsung diisi. Nah, bisa kita run 5 kali 6 itu 30 kali 4 120. Ya, betul 120 ya. Nilainya adalah 120. Oke, saya kira itu yang sekuen Anda sudah paham. Sekarang bagaimana kalau kita ini tinggal ada dua lagi nih, selection dan loop. Oke, sekarang kita pindah ke selection. Kita clear ya, clear. Dan ini ya di delete satu-satu aja nih. Atau kita pakai yang ini aja nggak apa-apa deh. Nah, itu. Gitu. Kemudian pakai selection, taruh di sini. Ya. Nih. Panjang. Itu tadi inputnya panjang ya. Lebih besar daripada 10. Dan nah ini panjang lebih besar daripada 10 kan, panjang banyak lebih besar terus. Ya, kalau iya itu apa yang dilakukan? Nah, ini taruh pindah ke sini aja nih. Nah, ini ada lagi output satu lagi, atau ini di copy. Oh, nggak bisa. Giniin aja nih. Ini pendek, bukan panjang, tapi pendek. Nah, itu bukan panjang tapi pendek. Dan yang ini panjang juga gitu ya. Panjang ini mah ya gitu misalnya. Dan kalau ada di sini output lagi boleh di sini, yang terakhir di sini. Di sini outputnya itu adalah selesai. Nah, ini selesai. Bisa juga begini ya. Ini kalau kita pakai yang selection, kita run, masukkan panjang, wah 70. Ternyata kalau 70 panjang ini mah selesai. Nah, kalau sekarang kalau 5, kita run lagi. 5. Wah, bukan panjang tapi pendek. Kok bukan ses? Bukan ses. Nah, bukan panjang tapi pendek. Gitu ya, itu kalau selection. Jadi Anda sudah bisa membuat flowchart dengan Raptor. Ini adalah kondisinya di sini, P lebih besar daripada 10. Kemudian kita ke perulangan. Tutup, delete aja nih. Ini masukkan panjang, masukkan I, masukkan jumlah perulangannya ini. Jumlah perulangan. Masukkan jumlah perulangannya itu iya. Dan kemudian kita panggil perulangan di sini loop. Ya, kita cek I sama dengan 5.
I sama dengan masukkan jumlah I berulangnya 5 ya. A sama dengan 5. Ya, itu maksudnya I itu adalah jumlah perulangannya, variabelnya akan diulang, itu counter. Ya, ini kebalik sih. Ini sebenarnya I-nya itu yang di sini. I sama dengan 5. Nah, itu. Dan I sama dengan 5, maka di sini jangan I dong. Di sini jumlah perulangan itu ya J aja. Nah, kemudian di sini aduh, apa tadi, back undo, mana undo. Oke, kemudian di sini masukkan assignment. I sama dengan 0 sama dengan 1 lah, gak apa-apa. Maksudnya mengulang 5 kali ini. Loops dar. Apakah I sama dengan 5? Kalau sama dengan 5, kalau belum, no, bukan nih. Maka kalau bukan itu dia output. Aduh. Maka outputnya itu cetak ke I. Cetak pertama. Mau nyetaknya 5 kali, maksudnya cetak ke I. Jika yes, selesai. Gitu ya. Ini kita run. Masukkan 5 kali. Cetak 1, cetak 1, cetak 1, cetak 1. Wah, ini nggak selesai karena I-nya nggak ditambah ya. Clear. Nah, stop dulu nih. Sorry, kita lupa menambahkan update. Update-nya itu ditambahkannya di sini. Halo. Oke, kita lanjutkan dengan ini harus ada update I-nya. Kalau enggak ya I ini jalan terus nih, nggak ke update satu-satu melulu. Maka caranya adalah dengan adanya assignment di sini, yaitu I itu ditambah dengan 1. Gitu ya. Kita harus selalu update I-nya. Kita run. Masukkan perulangannya 6, 10 biar kelihatan panjang gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Yang hijau ini yang dieksekusi 4, 5. Ya ampun, ternyata masukkan perulangannya. Perulangannya itu jumlahnya 10. Tetapi kenapa? Ini harusnya 10. Waduh. Ini harusnya 10 ya. J-nya itu dipakai sebagai peluang, kalau enggak ya begini terus nih. Ternyata I sama dengan J itu selesai. Kalau sama dengan 5, maka dia yes akan ke sana, 5-nya nggak ikut. Ya, jadi supaya J-nya itu ikut, ini lebih besar nih. Supaya J-nya itu ikut. Oke, kita run kembali. Masukkan jumlah perulangannya 8, maka dia harus ngeran 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga berubah-ubah ya variabelnya ya. 6, 7, 8, 9 selesai. Jadi 8 kali pas. Oke, jadi Anda sudah bisa membuat flowchart dengan Raptor. Terima kasih untuk materi kali ini. Jika bermanfaat, silahkan bisa di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.